keluar dari zona aman. Mari kita bertempur, kata Paulus. Bertanding dalam iman. Ada sukacita? Amin. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Sukacita berikan senyuman bagi Tuhan, saudara. Bukan sama saya. Ya Pak Uli? Senyum dulu Pak Uli. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Hosea. Tadi udah Hosea ya tadi pagi saudara. Tapi kita buka lagi Hosea pasal 2. Agak dikuatkan sedikit lagi Pak. Sedikit lagi. Tambah volumenya. Sedikit. Oke. Hosea di pasal yang kedua ayat 13 dan 14 saudara. Haleluya. Ini firman Tuhan sebenarnya yang menguatkan kita. Hosea pasal 2 ayat 13 dan 14. Mari kita baca bersama saudara. 3, 2, ya. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Amin. Puji Tuhan ya saudara yang terkasih. Sebelum saya menjelaskan firman ini saudara, kita sama-sama belajar saudara yang terkasih. Amin. Sama-sama kita belajar untuk menerima firman Tuhan, untuk benar-benar mengerti firman Tuhan saudara. Bukan saya memberikan pengertian kepada saudara, tetapi melalui saya saudara yang terkasih, saya beritakan ini firman Tuhan, saya saksikan firman Tuhan untuk kita semua, dan sehingga ketika kita terima, maka pengertian, hikmat Tuhan berikan. Amin. Ada dulu penerimaan dalam hati kita. Makanya sebelum masuk firman Tuhan, kita berdoa saudara. Kenapa harus berdoa? Ketika ada doa di situ kita merendahkan hati kita. Tuhan memberkati kita di dalam doa kita. Kita buka hati kita terima firman Tuhan. Bukan sekedar hanya perkataan saja saudara, tetapi di dalam setiap perkataan kita ada kuasa. Amin. Ada kuasa Tuhan saudara. Kita buka hati kita terima berkat Tuhan. Maka ketika kita mendengar firman Tuhan, kita menerima firman Tuhan, pengertian dia berikan kepada kita. Hikmat dia berikan. Yang melebihi apapun saudara. Sehingga kita apa? Mengerti jalan-jalan. Apa itu pengertian saudara? Ketika kita mengerti firman Tuhan, maka kita pasti melakukan. Namanya sudah mengerti. Sama seperti sebuah bangunan. Kalau kita nggak ngerti saudara, kita nggak akan kerjakan. Tetapi kalau kita mengerti, ketika kita mau membangun sebuah rumah, kita harus mengerti dulu. Ketika kita sudah mengerti, maka kita akan mengerjakannya. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ketika suatu saat kita berjalan, tetapi kita tidak mengandalkan firman Tuhan atau iman, berarti kita belum mengerti. Hanya mendengar saja, saudara. Hanya mendengar saja. Kita tidak mengerti benar-benar firman Tuhan. Saya sudah berikan tadi ilustrasinya. Kalau kita sudah ngerti, namanya ngerti gitu kan, pasti dilakukan. Sama kalau ada anak melakukan kesalahan, dia bandel, terus kita menegur, iya katanya, tapi diulangi lagi. Berarti dia belum mengerti sepenuhnya. Kalau dia sudah ngerti, pasti dia melakukan. Nah itu pengertian yang daripada Tuhan. Ya. Jadi ini firman Tuhan yang sangat menguatkan saya saudara. Bukan hanya saya, seharusnya kita semua.
Saya bacakan sekali lagi saudara, perhatikan baik-baik. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Ya, ini tentang pemberontakan Israel. Dari dulu orang Israel itu terkenal pemberontak. Sebab itu katanya ya, di atas ini sebelum ayat 13 ini Tuhan itu marah kepada umat Israel, kesal. Dia menyatakan murkanya, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, hanya sebentar saja marahnya. Kasih setianya untuk selamanya. Hanya sebentar saja katanya ya. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia. Kemana dibujuk, saudara? Ya, mari kita perhatikan. Dan membawa dia ke padang gurun. Nah, tadi Tuhan membujuk kan? Aku ini akan membujuk dia ke padang gurun, membawa dia ke padang gurun. Dan kita pakai akal budi, saudara. Apa itu padang gurun? Itu adalah kesesakan, penderitaan, pencobaan, penuh dengan ujian. Kalau kita mengandalkan kekuatan di padang gurun, ini akan melemahkan iman kita. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan akan berbicara menenangkan hatinya, hati kita. Kita dibawa ke dalam penderitaan. Kita dibawa ke dalam kesesakan. Tetapi katanya berbicara menenangkan hatinya. Kenapa dikatakan seperti itu? Saudara, pertumbuhan iman kita tidak akan bertumbuh tanpa penderitaan. Tanpa penderitaan. Kenapa harus ada penderitaan? Supaya iman kita bertumbuh. Dan penderitaan itu harus ada supaya iman itu bertumbuh, saudara. Saya jarang melihat orang imannya bertumbuh dalam keadaan diberkati. Secara finansial lebih utama ya. Orang banyak diberkati dan kami banyak melalui pelayanan seperti ini, saudara. Ketika kami pelayanan, satu contoh, kami berdoa untuk orang sakit, dia sembuh, saudara. Dan itu mujizat Tuhan. Tetapi itu bukan menjadi suatu kepastian dia bertobat. Dan ketika dia diberkati, saudara, dia lupa akan Tuhan. Tapi saudara yang terkasih, Tuhan akan menuntut segala pertanggungjawaban. Jadi, Tuhan membawa kita ke padang gurun. Saya katakan ini padang gurun, saudara. Kenapa? Disinilah kita bisa dibentuk. Tuhan gak akan bisa membentuk kita kalau tidak dibawa ke dalam penderitaan. Karena Tuhan kita, Mesias, anak manusia, dapat menyelamatkan kita karena apa? Penderitaan. Amin. Amin. Karena penderitaanlah kita diselamatkan. Begitu juga sebaliknya dengan kita. Dengan penderitaanlah kita akan diselamatkan. Amin. Bukan dengan kita hanya tertawa saja. Tuhan berikan itu sukacita. Tuhan berikan itu damai sejahtera. Tetapi sebelum mengalami damai sejahtera, kita harus mengalami penderitaan. Amin. Harus mengalami penderitaan. Ujian dan pencobaan itu penderitaan, saudara. Jangan mau di zona aman. Keluar dari zona aman. Mari kita bertempur, kata Paulus. Bertanding dalam iman. Iman yang sehat, saudara. Dan kenapa Tuhan harus berbicara melalui penderitaan? Dia berbicara, saudara. Jarang-jarang saya temukan. Tapi ada. Tuhan bekerja ketika kita di bawah, baru kita beriman. Karena harus dari situ, saudara. Harus dari bawah dulu. Kalau kita sudah di atas, Tuhan gak bisa angkat lagi, namanya sudah di atas. Makanya siapa yang merendahkan diri, Tuhan akan meninggikannya. Seperti itu, saudara. Kalau kita sudah di atas, Tuhan gak bisa angkat lagi. Jadi kita di bawah, ke bawah. Supaya bisa diangkat, ditinggikan, saudara. Namanya kita mengambil dari bawah. Kita akan mengambil ke atas, saudara. Ya, jadi kenapa Tuhan harus berbicara melalui penderitaan?
Karena disitulah manusia mengalami pertumbuhan iman. Saudara, di penderitaan kita ada di mana ini ya? Penderitaan kita apa hanya sebatas bekerja di tempat ini? Tidak. Sebenarnya saudara, kita diuji. Manusia menajamkan sesama. Besi menajamkan besi ya. Manusia menajamkan sesama. Setiap kita yang di tempat ini diasah untuk menjadi manusia rohani, bukan lagi manusia daging. Dan kita berjuang setiap hari, berjalan dan berjalan dan berjalan. Bahkan setiap pagi, setiap malam kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, dan ketika hari Sabat kita berpuasa. Apakah ada pertumbuhan ketika kita melakukan itu setiap hari? Dan masalahnya jangan sampai kita setiap pagi, setiap malam, bahkan kita berdoa pagi-pagi subuh, tetapi tidak ada pertumbuhan iman. Dan jangan hanya sebentar saja, saudara. Jadilah emas. Dan kita berjuang untuk menjadi emas. Kita sendiri yang buat kita menjadi emas. Kemustahilan dalam penderitaan memberikan kehidupan yang kekal, yang bekerja di dalam iman. Jadi, ketika kita berjalan di dalam dunia ini, saudara, kita mengalami pencobaan, dan setiap hari kita akan dicobai. Tetapi jangan jatuh ke dalam pencobaan. Setiap hari, ingat itu. Setiap hari kita akan dicobai. Pencobaan berasal daripada si jahat. Ya. Jadi pencobaan akan datang setiap hari untuk mencobai kita yang ada di tempat ini untuk meruntuhkan iman saudara. Dengan apa? Dengan hati. Kemarin saya berkata kepada saudara, hati-hati. Di depan akan ada pencobaan. Jaga hati dan pikiran, saya katakan saudara. Kenapa? Ketika iblis bisa memasuki pikiran kita, ketika kita mengiyakan, tidak melawan, dan menuruti keinginan pikiran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu turun ke hati. Maka hati kita tercemar. Dan ketika hati tercemar, tidak ada lagi terpancar kehidupan. Ya. Karena Amsal berkata, dari hatilah terpancar. Apa kata? Dari hatilah terpancar kehidupan. Dari hati terpancar kehidupan. Saya mau katakan saudara, ketika hati tercemar, semua yang ada di hadapan kita itu salah. Namanya tercemar. Tadi hati itu memancarkan kehidupan. Sekali lagi, hati memancarkan kehidupan. Ketika itu tercemar, apapun yang ada di depan kita pasti tercemar. Karena apa? Sudah naik. Ke dalam penglihatan pun dia sudah tercemar. Ke dalam mulut pun dia, perkataan kita yang kita ucapkan sudah tercemar. Karena dari hati. Makanya firman Tuhan berkata, aku melihat hati, kata Tuhan. Bukan ada di firman Tuhan katakan, aku melihat pikiran. Tidak. Tuhan melihat hati. Tetapi manusia melihat apa yang di depan mata. Jadi jaga hatimu. Amin. Karena manusia dicobai melalui hati ini, saudara. Jangan mengiyakan pencobaan itu apapun jenisnya, saudara. Jangan ada di dalam hati kita, ya saja, saya wajar marah, saya wajar kesal. Ya. Dan selalu timbal balikkan segala sesuatu. Dan itulah kita gunanya manusia rohani. Bukan ini, saudara. Jadi kita ini berjalan di dalam penderitaan. Berbahagialah saudara yang menderita di dalam nama Yesus Masiah. Amin. Berbahagia. Tetapi saya mau katakan saudara, kita sulit menerima firman itu. Kenapa sulit? Dalam prakteknya sulit. Ketika kita menderita, kita biasanya terpuruk. Biasanya ya. Tetapi apakah kita mau mengubah itu? Dan saya berharap, dan saya percaya kita akan menang. Amin. Inilah perjuangan kita yang terakhir. Apalagi saudara, saya mau tanya kepada saudara, apalagi perjuangan itu di tempat ini?
Hati, saudara. Hati tercemar. Kenapa kita bisa mengucapkan kata-kata yang tidak benar? Karena apa? Karena hati yang tercemar. Jadi untuk mengalahkannya, saudara, katanya tetap pakai iman. Perisai iman untuk memadamkan api si jahat. Panah-panah api si jahat. Jadi saudara, melibatkan iman dapat merubah situasi yang mustahil. Nah, melibatkan. Nah, namanya melibatkan gitu kan. Melibatkan iman dapat merubah situasi yang mustahil. Saya sudah, dari pengalaman saya, saudara, ketika ada masalah, lebih banyak saya gagal. Ya, saya akui itu, saudara. Lebih banyak saya gagal. Tetapi dari kegagalan saya mencoba. Saya naik, saya berdiri, saya bangkit. Bisa. Amin. Bisa kan? Amin. Pikiran, hati kita, iblis berusaha mencemarinya, saudara. Karena iblis tahu. Iblis itu tahu firman. Oh, firman Tuhan berkata, dari hatilah terpancar kehidupan. Dia berusaha memasuki hatimu. Jangan mau. Jangan mau. Tolak dalam nama yang kudus. Aku mengusir engkau. Dan saya mau kesaksian ini, saudara. Ketika saya mengalami pencobaan, mungkin saudara juga seperti itu juga. Jadi ketika saya mengalami pencobaan, saya terjatuh dalam pencobaan. Di dalam pikiran saya ada sih, panggil nama Tuhan gitu kan. Tapi kadang saya nggak sanggup bilang itu. Entah kenapa saya lebih mengikuti keinginan daging. Itu keinginan daging loh. Istilahnya, contohlah saya ada yang buat marah gitu kan. Dan dalam marah saya itu saya merasa benar gitu kan. Bukan saya yang salah contoh. Tapi dalam pikirannya sebenarnya siapa yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi saya nggak sanggup bilangnya itu gitu. Kenapa? Karena masih kuat daging. Bagaimana supaya kita kuat dalam roh? Harusnya kita bersekutu, mempunyai hubungan yang baik. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan sama seperti Dia. Amin. Tidak mungkin kita berdoa setiap hari, tapi tidak ada hubungan yang baik. Masa kita berdoa setiap hari? Tapi tidak mempunyai hubungan yang baik. Kalau saya mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, pastinya saya akan mencontoh, meneladani sifat-sifat dan karakter Hamasia, Tuhan kita. Tetapi apa yang salah, saudara? Apa yang salah? Kenapa kita tidak bisa meneladani Dia? Apa yang salah? Hati kita, saudara. Hati kita. Jadi saudara, melibatkan kekuatan sendiri dalam ujian, mengiring kaki kita ke dalam kegelapan. Kekuatan sendiri, saudara. Nah, ketika ada pencobaan, kita berusaha memakai kekuatan kita. Bagaimana maksudnya itu? Tidak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak berdoa. Kita tidak bersekutu. Kita tidak meminta petunjuk Tuhan. Saya sangat suka dengan firman Tuhan ketika mintalah petunjuk Tuhan, katanya. Bahkan dalam hal terkecil apapun. Meminta petunjuk Tuhan. Bahkan seharusnya menanam-nanam. Harus meminta petunjuk Tuhan. Yakin gak, saudara? Tuhan lebih pintar daripada kita. Dan sering kita mengabaikannya. Memang hal sepele, saudara. Tapi mari kita mulai dari hal terkecil. Ya, kita harus dari bawah, saudara. Supaya Tuhan bisa mengangkat kita ke tempat yang maha tinggi. Jadi kalau kita melibatkan kekuatan diri kita sendiri, kaki kita dibawa ke dalam kegelapan. Kenapa? Karena kekuatan berbicara fisik, saudara. Fisik ini terbatas, jasmani terbatas. Tak boleh, saudara.
Kekuatan kita ini hanya kita pakai untuk bekerja. Ya, kita nggak boleh untuk menyelesaikan segala sesuatu, terutama segala ujian dan pencobaan, dengan kekuatan sendiri. Kalau dengan kekuatan sendiri, kita akan nggak mampu, saudara. Kita punya batas di situ. Ya. Sedangkan ujian dan pencobaan berbicara spirit, saudara, berbicara roh. Nah tadi, kita nggak boleh, ketika kita mengalami masalah, nggak boleh, saudara, kita memakai kekuatan sendiri. Karena ujian itu berbicara spirit, pencobaan itu spirit. Hal utama dalam hidup kita ini adalah melatih diri dalam iman, melatih. Ada pelatihan. Siapa yang melatih? Tetap Tuhan. Tetapi kita mengiyakan. Ada pelatih, saudara, gitu. Kalau olahraga itu ada pelatihnya. Dia melatih di mana kekurangannya. Contoh pemain bola, dia menendang seperti ini. Kamu harus agak ke sana, agak jauh untuk menendang penalti, katanya. Dia lihat setiap kekurangan untuk memperbaiki. Ya. Pelatih kita siapa? Tuhan. Mari kita izinkan dia menjadi pelatih kita. Hal utama dalam hidup kita adalah melatih diri dalam iman yang tidak terlihat itu. Ujian dan pencobaan tidak dilatih menurut yang terlihat, tetapi menurut yang tidak kelihatan. Ujian dan pencobaan tidak dilatih oleh yang terlihat, tetapi yang tidak kelihatan. Nah, untuk mengantisipasi, untuk melewati ujian dan pencobaan, tadi ini tidak kelihatan. Namanya spirit gitu. Roh-roh di udara. Kita harus mengantisipasi, harus menghadapinya dengan yang tidak kelihatan juga. Yaitu apa? Iman. Iman itu tidak kelihatan. Harusnya kita memakai iman. Mengapa begitu penting ini, saudara? Dan gereja, saudara, jarang, saudara, mengatakan hal seperti ini. Yang penting berkat Tuhan mengalir, itu aja. Bagaimana Tuhan memberkati kalau kita tidak lolos? Bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya kalau kita tidak mengiyakan kehendak-Nya? Iyakan firman Tuhan dalam hatimu. Hal yang paling sakit, saudara, ketika Tuhan datang, kita tertinggal. Terutama yang di tempat ini. Saudara, saya tadi malam, sebenarnya bukan malam lagi ya, udah subuh lah itu. Saya bermimpi, saudara, akan ada karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tetapi, siapa yang bisa menerima itu? Tergantung saudara. Siapapun bisa menerima. Hanya kesiapan hati kita, penerimaan kita, dan pertumbuhan iman kita. Saya mau katakan, saudara, dan ini dari Tuhan, saudara. Tuhan mau berikan karunia di tempat ini. Saya tidak tahu, bukan karena mau 2023 gitu kan, bukan. Tetapi Tuhan mau mengawali yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Amin. Terimalah itu dengan iman. Saya percaya dan saya yakin pasti ada yang menerimanya. Saya bermimpi, saya tahu siapa. Tapi biarlah ini menjadi rahasia surga. Yang penting saya katakan, saudara, mau dikasih karunia itu. Saya tahu orangnya siapa. Dan siapa yang akan menerima. Dan kita harus bersungguh-sungguh. Kita tidak boleh menganggap hal ini sepele. Kenapa sangat penting karunia ini? Karunia ini membantu kita mengenal Tuhan. Amin. Ya, saudara. Jadi ada gereja yang tidak mengutamakan
perkara-perkara roh. Karena karunia ini perkara roh. Hanya beritakan firman, beritakan firman. Tidak ada penyembahan, saudara. Bagaimana mau bertumbuh tanpa roh? Roh apa? Roh yang kudus. Di dalam karunia roh, Roh Kudus bekerja untuk menyatakan pekerjaannya untuk mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menyatakannya, makanya diberikan karunia supaya kita mengenal Dia dengan benar. Nggak mungkin, saudara, nggak mungkin orang manusia bisa mengenal Tuhan tanpa karunia-karunia Roh Kudus. Karena itu, saudara, itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu menjadi komunikasi dengan Tuhan. Itu menjadi komunikasi. Nggak mungkin kita bisa berkembang, bertumbuh tanpa karunia roh. Tetapi tidak itu yang menyelamatkan. Hanya membantu kita untuk mengenal Dia sebagai Tuhan yang benar. Bukan hanya di pikiran saja, Dia adalah Tuhan. Orang Kristen semua tahu Dia adalah Tuhan. Hanya ucapan. Tapi apakah dalam hatimu Dia adalah Tuhan? Apakah dalam tindakanmu Dia adalah Tuhan? Kalau memang Dia adalah Tuhan bagi dirimu, maka izinkan Dia bekerja dalam hidupmu. Amin. Izinkan Dia bekerja dalam tindakanmu. Mulai dari sekarang sampai selamanya. Terima karunia itu, amin. Terima karunia itu. Saya yakin dan percaya karunia itu diberikan. Dan ada yang menerima, saudara. Semua kita bisa menerima kalau kita mau melakukan apa yang Dia mau. Lakukan kehendaknya. Lakukan setiap firman-Nya. Jangan bersungut-sungut, saudara. Kita diuji. Diuji dalam hal apapun. Apakah saudara bisa melihat diri saudara? Di manakah kita yang sudah lolos? Contoh saya sendiri. Saya lolos dalam satu hal. Saya tidak cinta uang gitu. Saya menjamin, ya, diri saya tidak cinta uang. Contoh, saudara. Dan saudara, apakah ada, ya? Ini bukan untuk menyogok Tuhan. Tidak. Tetapi apakah ada gitu? Karena itu firman Tuhan berkata, kalau Paulus berkata, kalau kita bermegahlah kan Tuhan. Saya senang, saudara, ketika ada itu dalam diri saya, minimal gitu kan. Bukan membanggakannya gitu. Bukan untuk masuk surga gitu kan. Karena nggak akan bisa masuk surga karena melakukan hal-hal yang baik. Hanya dengan iman dan perbuatan. Ada nggak gitu? Mari coba lihat, saudara. Mari lihat ke dalam diri kita sendiri. Sudah adakah yang lulus gitu? Sudah adakah yang sudah kita melewatinya? Kita bisa menempuhnya? Contoh, Pak Esron, pemarah gitu. Dan dia sudah terlepas. Dia menjamin bahwa dia sudah terlepas dari hal itu. Dan kemarin 2 minggu yang lewat, saya bersaksi firman kepada saudara, setiap kelemahan itu menjadi kekuatan. Orang sering ketika ada kelemahan yang mengikuti seumur hidupnya lah kita katakan, itu menjadi beban. Kenapa ini nggak hilang-hilang Tuhan? Aku udah pelepasan bolak-balik. Aku sudah berdoa meminta kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau berkata kepada saudara, jadikan kelemahanmu itu menjadi kekuatan. Itu, saudara. Di dalam kelemahan ada kuasa Tuhan. Ya. Dan kelemahan itu pasti selalu ada. Tetapi kelemahan itu tidak membuahkan dosa. Kita menahan dengan iman. Menahannya, membalikannya menjadi kekuatan. Hanya dengan iman. Libatkan imanmu, jangan libatkan kekuatanmu. Jadi kalau iman kita letakkan di atas dasar firman Tuhan, maka iman itu bekerja. Tidak cukup hanya aku percaya. Tidak. Tapi letakkan imanmu di atas dasar firman Tuhan. Letakkan
kita letakkan iman kita di atas dasar yang paling suci. Dihimpit, ditanam di dasar hati yang paling suci. Dan itu perlu, saudara. Jangan saudara bertahan karena istri, atau karena suami, atau karena anak-anak. Pastikan dirimu pada saat ini, kamu kesini karena siapa? Oke, awal-awal saudara karena bisa kesini karena istri. Tuhan pakai memang. Tetapi Tuhan mengubah semuanya. Andalkan Tuhan. Amin. Mengubah. Sama seperti pelayan-pelayan Rasul. Mula-mula Tuhan nyatakan mukjizat dan penyembuhan, saudara. Kelihatan. Dan ketika puluhan tahun, Paulus berkata apa? Tuhan mulai merevolusi gitu bahasanya. Merevolusi ajaran ini. Dari tanda-tanda mujizat menjadi pengajaran. Makanya dikatakan jangan bertobat karena penghakiman, katanya kan. Bertobatlah karena kasih Tuhan. Dan awal-awal ketika itu memang saya bertobat karena takutnya akhir zaman. Tetapi seiringnya berjalan waktu, saya mengerti. Saya bertobat karena kasih Tuhan. Bukan karena mau akhir zaman, bukan karena mau bencana. Tetapi ketika saudara sadar, Tuhan merevolusi pikiran kita, pola pikir menjadi ilahi. Kita bertobat karena kasih Tuhan. Ya. Jangan lagi seperti orang-orang di luar sana. Ketika ada bencana ketakutan. Meminta pertolongan Tuhan. Seperti itu yang Tuhan mau. Enggak seperti itu. Tuhan mau kita mengakuinya. Bahwa yang menyelamatkannya Dia. Tetapi kenapa Tuhan menyatakan, mengizinkan segala malapetaka dan bencana? Karena hanya melalui itulah manusia bertobat. Dinyatakannya, aku mengasihimu, gak bertobat-tobat, saudara. Maka Dia izinkan bencana terjadi. Dia izinkan malapetaka terjadi. Bahkan Dia izinkan bumi ini akan digulung. Supaya manusia itu beralih. Dari jurang, Tuhan angkat ke dalam keselamatan. Sungguhkah kita menyia-nyiakan itu? Jangan, saudara. Apapun yang terjadi, tetaplah bertahan dalam iman. Bukan saya bilang tetaplah bertahan di tempat ini, bukan. Bertahan di dalam iman. Pertandingan iman. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, saudara. Kemarin saya berkata kan, minimal saudara, saya tidak sengaja berbuat dosa, gitu kan. Saya masih berdosa. Karena saya marah. Tapi puji Tuhan saudara, ada sukacita yang melimpah dalam hati ini. Tuhan mengubahkannya seperti 180 derajat. Bukan 360, nanti balik lagi kan, balik lagi. 180. Tuhan ubahkan. Saya diteguhkan dengan kesaksian-kesaksian tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Ketika Tuhan memilih para nabi, Dia mengubah langsung hatinya itu. Bahkan Saul, ketika dia dipilih, Tuhan mengubah hati Saul itu langsung 180. Dan begitu juga hati saya, amin. Dan begitu juga hati saudara, amin. Dan saya sering meminta itu. Bukan tidak mau berjuang gitu. Saya berjuang, bukan tidak mau berjuang. Tetapi ketika Tuhan berikan hati yang teguh, maka disitulah kita berjuanglah. Kesempatan tetap ada. Kesempatan tetap ada. Tetapi kemurahan itu, kemurahan, kasih karunia anugerah itu tidak untuk semua orang. Nah begini saudara, kemurahan Tuhan berlaku untuk semua orang. Makanya Dia menurunkan hujan bagi yang jahat dan bagi orang yang baik. Tetapi kasih anugerah tidak bisa manusia terima semua. Karena apa saudara? Bukan Tuhan tidak mau selamatkan. Manusia itu tidak mau menyelamatkan dirinya. Tuhan berikan kok kasih anugerah itu. Tetapi tidak semua menerimanya. Bukan Tuhan tidak memberikannya. Manusia yang menolak.
Jadi kemurahan itu terjadi pada semua manusia. Orang jahat pun dia berkati, saudara. Kan baik kali kan? Baik kan orang jahat, dia berkati. Kita tahu lah dulu ada orang yang pakai narkoba. Kita kasih uang gitu. Kita tahu orang jahat, tapi ada dia meminta-minta gitu kan. Tetapi masih kita kasih uang. Pikiran kita supaya dia bisa makan. Gitu. Tetapi dia menyalahgunakan uang ini. Dan itu urusannya gitu. Tuhan juga begitu. Dia berikan berkatnya. Bukan hanya kepada orang baik, orang benar. Tetapi orang jahat juga dia berkati. Karena apa? Sebenarnya Tuhan berpengharapan kepada manusia. Sesungguhnya ketika dia memberkati, dia mau anaknya itu bertobat. Dan dia bersabar selalu. Dan ketika harinya sudah tiba, Tuhan akan menyatakan murkanya. Jadi kesempatan itu juga bagi Tuhan ada batasnya, saudara. Ada beberapa orang yang kami layani. Kami beritakan firman Tuhan. Secara jasmani kami diterima gitu. Terima. Tetapi firman Tuhan tidak diterima. Bebal, saudara. Akhirnya pintu pertobatan tertutup. Binasa. Binasa. Jangan mau binasa. Jangan mau. Berjuang. Saya tidak tahu, saudara, kapan Tuhan datang. Saya tidak tahu dan berapa dia datang. Saya hanya tahu tanda-tanda yang Tuhan berikan. Saya tidak tahu hari apa dia datang. Tapi saya ingat firman Tuhan, saudara. Ketika dia datang, kita akan diberhentikan untuk hari Sabat secara roh gitu. Mengapa begitu pentingnya kita menguduskan hari Sabat? Karena Sabat yang terakhir itu adalah di surga. Itulah perhentian yang terakhir. Ya. Karena hari Sabat adalah hari perhentian. Dan kita lakukan di bumi. Dan tertulis dalam firman Tuhan, perhentian yang terakhir itu adalah di Yerusalem baru. Dan begitu pentingnya kita menguduskan hari Sabat. Gitu. Dalam pikiran saya sih ada banyak yang saya mau katakan. Tapi saya tidak bisa mengungkapkannya gitu. Dalam hati saya banyak yang saya masih mau ungkapkan. Tapi serasa dikunci gitu kan. Serasa tidak bisa gitu. Dan saya mulai mengerti, saudara. Sabat ini apa gitu. Saya mengerti. Saya mulai memahami, gitu saudara. Dan inilah rahasia-rahasia kerajaan surga. Kepada mereka saya tidak berikan, kata Tuhan. Tapi kepadamu saya berikan karunia mengetahui rahasia kerajaan surga. Kepada murid-muridnya pada saat itu. Kepada orang-orang tidak. Tapi kepada murid-muridnya, iya saudara. Jadilah murid Tuhan. Amin. Kan yang menerima rahasia kerajaan surga, karunia rahasia kerajaan surga itu adalah murid. Orang-orang yang di luar itu bukan murid. Ngapain dia berikan gitu? Saya baca firman juga, saudara. Bagaimana Tuhan berbicara kepada umatnya. Para nabi. Tahu nggak? Yesaya ya kan. Nabi Yesaya. Yang menubuatkan Israel akan dijajah oleh Babel. Yesaya ya. Yesaya. Yeskel, Yeremia. Oh Yeremia ya. Yeremia. Nabi Yeremia. Tuhan pilih untuk menyatakan nubuat kepada Israel. Bahwa Israel akan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Nah, ketika Yeremia berhadapan dengan raja berkata apa? Mengapa bukan Tuhan yang berbicara langsung kepadaku, katanya. Yeremia jawab apa? Bagaimana Tuhan mau berbicara kepada orang yang tidak kudus? Jadi begini saudara, ketika kita mengawali pertobatan, kita ditebus, kita percaya. Maka dia berbicara. Tetapi kalau kita mengetahui kebenaran,
kita melakukan dosa, sudah tahu kebenaran, Tuhan nggak akan bicara, saudara. Makanya kalau ada orang tidak baik hubungannya dengan Tuhan, firman pun dia tidak lakukan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati. Tetapi dia mempunyai pesan Tuhan, katanya, saya ragu. Jadi waktu saya berdosa, saya mempunyai mimpi gitu kan. Saya nggak berani menanggapinya dari Tuhan atau dari setan kah gitu. Jadi saya memperbaiki hubungan saya dulu dengan benar. Dan ketika saya mempunyai mimpi, Tuhan berikan pengertiannya, Tuhan berikan membedakannya dari mana, maka saya bisa yakin dalam iman. Dan ada orang yang meyakinkan diri, rasanya seperti dari Tuhan, hanya rasanya saja. Bukan dia tidak bisa beriman dengan pasti itu dari Tuhan. Jadi pastikan hidupmu itu ada di dalam Tuhan. Apakah hidupmu ada di dalam dunia? Apakah kita di tempat ini tetapi pikiran kita di luar sana? Kalau hidupmu sudah berjalan dalam firman Tuhan, kalau kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, nyatakanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Cepat. Dan dalam mimpi itu, saudara, masih ada yang saya mau katakan, ada pesan. Jadi orang yang menerima karunia ini yang ada di tempat ini, dia berkata, ketika dia berdoa, saya melihat sesuatunya sangat cepat, katanya. Sangat cepat, katanya. Sampai yang menerima karunia itu heran gitu. Ternyata waktu ini sudah sangat cepat. Akhir zaman dipercepat, katanya. Saya ketika mimpi itu seperti nyata. Saya baru, enggak, ternyata hanya mimpi gitu kan. Tetapi ketika dia menerima karunia itu, ketika dia melihat, dia tercengang gitu. Tuhan melihatkan bahwa segala sesuatunya sangat cepat, katanya. Sampai gitu. Sangat cepat, waktunya sangat cepat. Akhir zaman itu dipercepat. Sampai dia lihat sama aku. Begini. Iya ya, saya bilang. Jadi, waktunya dipercepat. Saudara, iman saudara pun harus dipercepat. Jangan jadi bayi rohani terus. Jadilah dewasa. Amin. Bukan hanya dengan perkataan, saudara. Terlebih dalam hati. Belajar memulihkan hati kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, apakah kita mampu mengalami hadirat Tuhan? Apakah kita benar merasakannya? Coba lihat sedalam itu. Bisa enggak kita lihat? Saudara yang berdoa, apakah sudah benar-benar mengalami hadirat Tuhan? Kalau tulus pasti lulus. Kalau tidak lulus belum tulus. Untuk datang kepada Tuhan harus tulus. Maka kita lulus untuk mengalami hadirat Tuhan. Amin.